kelompok 6 mengambil video yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya Garia Seladini dengan NIM 2113111030. Saya Anu dengan NIM 033. saya Andrea Persini dengan NIM 034. Saya Korintias dengan NIM 035. Saya Yovita dengan NIM 036. Saya Archamila dengan NIM 037. Selamat menyaksikan video kami. Saya akan membahas dan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Sebelum saya menjelaskan Pancasila sebagai ideologi dasar negara, maka saya akan menjelaskan apa itu ideologi. Secara umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh, dan sistem dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Dan Pancasila bukan sekedar sebuah konsep, melainkan merupakan landasan utama yang membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya, baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Oke, selanjutnya kita akan membahas asal-usul Pancasila. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas, mari kita mengenal sejarah singkat bagaimana asal-usul Pancasila itu ada. Nah, Pancasila ditemukan oleh Bapak Bangsa Indonesia yaitu Soekarno sebagai panduan hidup bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Nah, kata Pancasila ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip dasar. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dadah. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini dapat menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia yang menciptakan moral dan juga filosofis dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Dalam pandangan ideologi Pancasila bisa diambil sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita memiliki 6 agama berbeda yang diakui di negara, yaitu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, dan juga Muslim atau Islam. Nah, ke-6 agama ini memiliki tata cara ibadah yang berbeda dan juga cara keagamaan yang berbeda. Dari perbedaan ini diharapkan kita bisa saling menghormati satu sama lain agar tercipta Indonesia yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Nah, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bisa kita lihat dalam hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia terkadang belum terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak korban bully dan segala macamnya, padahal sudah kita tahu bahwa manusia harus memanusiakan manusia lain. Untuk sila ketiga persatuan Indonesia, sebagai bangsa yang berbeda, memiliki beraneka macam suku, budaya, dan juga ras, kita harus saling menghormati agar tetap bersatu dan juga menciptakan Indonesia yang aman dan sejahtera. Kemudian untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, pemimpin negara harus mengetahui dan juga mewujudkan keinginan rakyatnya agar rakyat bisa merasa aman dan juga damai. Nah, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana diartikan tumpul ke atas itu biasanya hukum akan terlihat tidak berguna bagi para pejabat, para petinggi maupun orang yang memiliki kekuasaan dan juga uang. Nah, tajam ke bawah berarti bagi rakyat yang miskin, kecil, dan tidak memiliki kuasa hukum sama sekali, biasanya hukum akan ditaruh bahkan tidak adil sama sekali. Sebagai contoh, waktu dulu ada seorang nenek yang mengambil singkong, dia dijatuhi hukuman cukup lama, bahkan menurut saya itu tidak adil dibandingkan dengan para koruptor yang dimana mereka hanya mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi praktis Pancasila. Jadi,
Pancasila bukan hanya sebuah doktrin yang terpatri dalam konstitusi, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap warga negara diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan dan sikap mereka agar dapat menciptakan harmoni, persatuan, kesejahteraan mereka, dan kesejahteraan bersama. Pancasila dalam pembangunan bangsa. Pancasila juga memiliki landasan dalam perencanaan dan pembangunan negara. Konsep ini mendorong adanya pembangunan yang berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keadilan. Kemudian tantangan dan masa depan Pancasila. Tentu kita tidak bisa mengabaikan tantangan yang dihadapi Pancasila. Namun, melalui pendidikan dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, kita dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut. Masa depan Pancasila sebagai ideologi tetap bergantung pada bagaimana kita sebagai generasi penerus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah, kita telah menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memperkuat tekad kita untuk membangun bangsa yang adil, bersatu, dan sejahtera. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.